Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku, santriwan dan santriwati Darul Mujahadah. Kembali lagi bersama Darul Mujahadah Official Channel. Dalam video kali ini akan kami informasikan cara mengerjakan soal-soal PAT yang sudah dipersiapkan oleh para guru dalam kegiatan PAT PPDM yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni nanti. Pada video kemarin sudah diinformasikan cara memasuki atau login ke aplikasi PAT PPDM, dan insya Allah anak-anak sekalian sudah tahu dan sudah mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Guru dalam 1 minggu yang sudah dimulai dari hari Senin kemarin. Baik, pada kesempatan kali ini langsung kita praktek cara mengerjakan soal-soal PAT dan yang akan kita laksanakan insya Allah pada simulasi nanti pada hari Jumat. Baik, langsung kita menuju ke aplikasinya. Kita buka browsernya, masih di link yang sama ya, bk.darulmuj.com. Kemudian kita masukkan kembali akun atau username yang sudah dibagikan oleh wali kelas yang kemarin untuk mengerjakan soal-soal atau tugas dari para guru. Pastikan lagi username yang berupa angka NISN dan password yang harus cocok sesuai dengan kartu peserta PAT. Baik, langsung login. Di tampilan PC atau laptop sudah terpampang sebagaimana yang ada di layar. Namun kalau di handphone menggunakan HP yang tampil hanya nama dan pengumuman. Untuk membukanya, membuka tab-tab atau menu-menu yang ada di samping kiri, harus mengklik 3 strip yang ada di handphone. Jadi di handphone tampilan seperti ini, tidak ada apa-apa. Diklik strip 3 yang ada di handphone sebelah kiri, nanti akan muncul menu yang ada di sebelah kiri. Karena kita akan mengerjakan ujian, yang harus diklik adalah jadwal ujian. Kita harus cek pada hari itu ya, ada jadwal apa yang sudah harus dikerjakan. Dalam hal ini, hari ini ada ujian namanya SIM-A. Ini simulasi untuk anak-anak MA. Nanti yang MTS juga sama. Langsung kita klik mulai. Nah, di sini ada informasi tentang tesnya, nama mapelnya apa, jumlah soal yang akan dikerjakan nanti berapa ya. Nanti akan dikonfirmasi oleh kalian bahwa mata pelajaran yang akan dikerjakan sesuai dengan jadwal tes yang sudah diberikan, berupa ngabunya dan sebagainya. Kemudian waktu yang diberikan mulai dari mengklik mulai tes sampai batas akhir berapa menit. Nah, di sini informasinya adalah 30 menit. Sudah yakin, kita klik mulai tes. Nah, ketika kita sudah mengklik mulai tes, waktu sudah mulai berjalan ya, artinya klik pertama mulai tes, waktu berjalan mundur sesuai dengan jatah waktu yang diberikan.
Sini ada peraturan ujiannya. Kerjakan soal dengan benar, teliti, dan tidak diperbolehkan untuk menyontek. Nah, oke ya. Nah, sekarang akan kami jelaskan tampilan dari layar yang memperlihatkan soal-soal. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi nama peserta ujian. Ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada informasi nomor soal. Karena kita pertama, berarti nomor soal nomor 1. Ya. Kemudian di bawahnya ada tanda min dan tanda plus. Ini untuk membantu manakala anak-anakku sekalian kurang dapat membaca karena kecilnya font atau huruf. Kita bisa perbesar seperti ini. Sekiranya cukup, nah, langsung ya. Jadi bisa dikembalikan ke awal lagi atau klik ini nanti kembali ke aslinya. Jadi untuk memperbesar dan memperkecil font, ukuran font atau tulisan. Kemudian di sebelah kanan atas ya, ini ada informasi waktu. Nah, waktu ini berjalan mundur. Tadi informasinya adalah 30 menit. Nah, ini sisa waktu, karena waktu berjalan terus, itu tinggal 27 menit. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, selain mengerjakan soal-soal yang ada, perlu melihat juga atau mempertimbangkan waktu yang tersedia. Kalau soalnya banyak yang belum dikerjakan, waktunya tinggal sedikit, itu berkejaran dengan waktu. Oleh karena itu, gunakan waktu yang tersedia dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada daftar soal. Tadi di informasi awal ada 30 soal. Kita bisa cek di sini daftar soalnya. Nah, nanti akan muncul. Oh, tadi 25 ya. 25 soal. Jadi seluruhnya sudah muncul sesuai dengan informasi yang ada. 25 soal. Nah, kemudian langsung kita mengerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Contoh ini, sifat yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian dari. Nah, ada 4 pilihan jawaban untuk siswa tingkat MTS. Nanti ada 5 pilihan jawaban untuk siswa tingkat MA. Nah, dalam hal ini dari 4 pilihan mana yang paling tepat dari soal yang ada. Kita pilih optimis ya. Nah, jadi cara memilih jawaban yang dianggap paling tepat dari 4 pilihan jawaban ini yaitu B. Tinggal klik di hurufnya, ya, di huruf ABCD-nya. Tandanya sudah terpilih berwarna hijau. Jika kita akan berpindah ke pilihan yang lain, umumnya yang benar C. Nah, nanti kita klik C, nanti jawaban akan berpindah. Ya, akan berpindah. Baik. Selanjutnya, untuk menuju ke soal nomor berikutnya, kita klik soal selanjutnya. Perlu kami informasikan juga, di tengah ada tombol yang berwarna orange. Ini ada tulisan ragu-ragu. Ini digunakan manakala anak-anakku sekalian mengalami kebingungan atau keraguan dalam menjawab dari soal yang ada. Contoh nomor 1. Ini pilihannya optimis atau ikhtiar. Nah,
masih ragu di antara dua pilihan ini, nah, kalau memang ragu, klik centang ragunya sebagai tanda bahwasanya nomor 1 ini belum yakin. Nah, ya. Di sebelahnya lagi ada tombol warna merah soal sebelumnya. Ini kalau kita sudah menuju ke soal ke atas 2, 3 sampai 25, kita bisa beralih ke soal sebelumnya dan sebagainya. Nah, kalau jawaban nomor 1 sudah dianggap selesai, kita klik soal selanjutnya. Nah, ini ada soal, setelah manusia meninggal ia akan masuk alam barzah. Semuanya dikerjakan, ya, semuanya dikerjakan. Menuju ke soal nomor 3. Soal nomor 4. Ya, perlu diperhatikan tadi agak lambat, ya, agak lambat. Ini muter-muter di sini. Ini bisa saja terjadi karena faktor-faktor yang ada. 1, kecepatan internet. 2, ketersediaan kuota. Yang ketiga, crowdednya server bisa jadi. Tapi insya Allah semuanya siap. Tinggal persiapkan kuota yang ada dan pastikan jaringan internetnya lancar. Ya. Nomor 4, anak-anak sekalian tinggal kerjakan, ya, kerjakan. Sampai selesai. Yang berikutnya, dan ini perlu diperhatikan anak aku sekalian, kalau kita mengerjakan di PC atau di laptop, ya, ketika kita arahkan kursor ke atas, ini ada tanda silang, itu artinya kita bisa keluar dari layar ini, ya. Tetapi situasinya dalam ujian online ini tidak diperbolehkan, ya, membuka aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi ujian ini. Kalau kita coba-coba keluar dari aplikasi ujian ini, akan diperingatkan. Contohnya seperti ini. Saya klik atau escape. Nah, kita mau keluar. Di sini ada pelanggaran, ada peringatan pelanggaran. Ujian akan selesai dalam 7 detik. Manakala tidak sempat, harus klik lanjut ujian. Nah, disediakan oleh aplikasi, oleh para guru, selama 15 detik ada kesempatan untuk kembali lagi. Jadi hati-hati, jangan sampai batas waktu pelanggaran itu yang berjalan mundur dari 15 sampai 1 detik. Kalau tidak lekas mengeklik tombol lanjut ujian, maka selesai atau tidak selesai soal yang dikerjakan dianggap oleh aplikasi selesai. Seumpama ada 25 soal, baru 15 soal yang dikerjakan, terus kita coba keluar dari aplikasi, pencet escape atau klik ini, dan kita keluar, itu dianggapnya sudah selesai, ya, sudah selesai mengerjakan ujian. Oleh karenanya tidak diperbolehkan. Begitu juga di handphone. Nah, hati-hati ketika di handphone ada WA masuk, dibuka, nah, itu nanti akan keluar layar. Ada telepon berdering, diangkat, itu dianggap akan keluar dari layar mengerjakan tugas, mengerjakan soal. Oleh karena itu, hati-hati, harus diingat, sekali lagi diingat, saat mengerjakan PAT ini tidak ada aktivitas lain yang mengganggu dari alat yang kita gunakan, baik di laptop, di PC komputer, atau di handphone anak-anakku sekalian. Ini peringatan,
agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bisa saja gangguan itu tidak dari telepon yang masuk atau WA yang ingin kita buka, tapi dari baterai handphone. Ini juga perlu hati-hati. Baterai handphone ternyata baterainya habis pada saat di pertengahan mengerjakan soal, habis. Nah, itu juga akan dianggap sebagai telah selesai mengerjakan ujian. Oke, nomor 24. Kemudian kita klik lanjutnya, soal nomor 25. Nah, ketika sudah sampai nomor 25, kita cek daftar soalnya. Nah, dari 25 soal yang ada, semuanya sudah terjawab, ditandai dengan warna hijau. Sudah, kita klik di tombol sini. Sebenarnya kalau waktunya sudah ada, waktunya sudah sampai, diperbolehkannya selesai. Ini belum waktunya selesai, ya. Nah, pada saat menunggu tombol ini berwarna merah dan tulisannya selesai ujian, kita punya kesempatan untuk mengecek kembali jawaban-jawaban dari soal-soal yang ada. Contoh, kita klik dari awal. Nomor 1, dicek ulang jawabannya sudah betul atau belum. Ya, kalau sudah, cek nomor berikutnya, sampai nomor-nomor dari soal yang sudah dikerjakan itu jawabannya betul karena sudah dicek ulang. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sambil menunggu tombol selesai muncul karena batas waktunya belum sampai, punya kesempatan untuk mengulang kembali jawaban-jawaban dari soal yang ada dan pastikan jawaban dari itu betul, sehingga hasil dari ujiannya insya Allah sesuai dengan harapan, yaitu memperoleh hasil yang baik yang menjadikan kita merasa puas. Nah, ini sudah muncul tombol berwarna merah tes selesai. Itu artinya setelah kita ngecek seluruh soal terjawab dengan baik, kita bisa mengeklik tombol selesai. Jadi tes selesai. Kita klik, ada peringatan kembali. Apakah kamu yakin telah selesai? Ya, kita jawab iya. Itu artinya ujian PAT sudah selesai. Kita bisa cek kembali di menu jadwal ujian. Kita klik di sini menandakan ujian sudah selesai atau sudah ujian. Jadi anak-anak sekalian sudah selesai mengerjakan ujiannya. Tinggal berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan dengan mengerjakan ujian tadi nilainya bagus. Kemudian kami ingatkan kembali, semuanya harus dipersiapkan, baik perangkatnya, jaringannya, kuotanya, dan tidak kalah penting lagi adalah baterainya. Ya, baterainya. Cukup sekian anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan anak-anakku ini bisa memahami dan bisa mengikuti ujian nanti dengan baik dan hasilnya baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.